Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Silakan masuk. Ya, sebelumnya untuk menjaga privasi Bu, saya menutup pintu dan sampiran terlebih dahulu ya Bu ya. Saya cek jeder. Setelah itu, maaf Bu, sebelumnya namanya siapa ya Bu ya? Oh, namanya Nyonya Siska. Umur berapa Bu? Oh, 26 ya, 26 tahun ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu? Baiklah. Ya. Baiklah ya Bu ya, di sini saya akan melakukan konseling ya Bu ya. Konselingnya tentang pencegahan LGBT atau apa itu LGBT ya Bu ya. Baik. Yang pertama, apakah Ibu sudah tahu apa itu LGBT? Oh, ya itu benar ya Bu ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya apa itu LGBT. Nah, LGBT yaitu penyimpangan seksual yang terjadi, misalnya homo, lesbi, biseksual ataupun transgender ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa itu homo, apa itu lesbi, apa itu transgender ya Bu ya. Nah, lesbi itu dimana seorang perempuan menyukai sesama perempuan untuk hasrat seksualnya ya Bu ya, itu namanya lesbi. Nah, yang kedua itu ada gay. Gay itu bisa dibilang homo ya Bu ya, sama saja. Nah, itu dimana laki-laki suka dengan laki-laki, kebalikan dari lesbi tadi ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada biseksual Bu. Nah, biseksual itu dimana seseorang mempunyai ketertarikan emosi atau romantis lebih dari satu kelamin, misalnya dia suka perempuan dan dia juga suka laki-laki Bu, jadi dia suka keduanya ya Bu. Nah, selanjutnya itu ada transgender Bu. Nah, transgender itu dimana seseorang atau individu merasa identitas gendernya itu berbeda Bu. Ya, dia merasa berbeda dan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu juga bisa ya Bu ya. Nah, itu namanya transgender Bu. Nah, di sini juga ada penyebab terjadinya LGBT. Ya, karena LGBT itu tidak langsung terjadi Bu. Pasti ada penyebabnya. Yang pertama, itu ada faktor ketidakseimbangan hormon-hormon seks, itu bisa juga menyebabkan ya Bu ya. Nah, yang kedua itu pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh ya Bu ya terhadap seseorang. Nah, jadi pengaruh lingkungan ini, apalagi yang tidak baik, itu juga mempengaruhi LGBT ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu ada seseorang yang selalu mencari kepuasan Bu. Iya, selalu mencari kepuasan lesbian karena dia terlalu menghayati ya Bu ya, atau dia tuh pada saat remaja tuh suka melakukan lesbian ya Bu ya. Nah, itu juga faktor penyebab dari LGBT ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu ada trauma pada keluarga. Nah, trauma pada keluarga ini bisa juga ya Bu ya menyebabkan LGBT. Selanjutnya ada ketidaknyamanan peran gender, itu juga bisa menyebabkan LGBT. Nah, selanjutnya itu pengetahuan agama yang rendah. Jadi misalnya dia Islam nih Bu, dia jarang sholat, dia tidak memahami apa yang terjadi di Islam, itu juga bisa ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada dampaknya Bu. Jika ada penyebab pasti ada dampaknya ya Bu ya. Nah, dampak terjadinya LGBT itu yang pertama itu haus akan pengakuan, jadi dia tuh mau diakuin gitu Bu. Iya, nah ya, dia tuh mau diakuin. Nah, selanjutnya adalah hubungan yang tidak pernah diakui oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita itu Bu tidak pernah mengakui lesbi, gay, itu tidak pernah mengakui, kecuali kayak di Thailand itu kayaknya lesbi atau gay itu udah diperbolehkan ya Bu ya, kalau di Thailand. Kalau di negara kita kan Indonesia tidak boleh ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu juga terjadi penyakit seksual Bu. Jadi kan penyakit seksual itu datang dari mana aja ya Bu ya. Nah, salah satunya dari dampak terjadinya LGBT. Nah, dia pasti juga kalau dalam keluarga ada anaknya atau keluarganya yang menjadi lesbian, menjadi homo, itu pasti bakal dijauhi lah Bu di keluarganya. Nah,
seseorang yang homo ataupun lesbian dia juga rentan stres, Bu. Ya karena dia tadi dijauhi keluarga, tidak diterima di masyarakat ya Bu ya. Ya, nah di sini juga ada pencegahannya Bu, pencegahan dari LGBT. Nah, pencegahan dari LGBT itu yang pertama ya kita harus mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ya Bu ya, itu yang utama. Yang kedua itu kita menghindari perilaku berlawanan dari jenis kelamin kita. Misalnya kita ingin melakukan itu padahal tidak boleh di itu perempuan gitu, itu jangan dilakukan ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya itu menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini Bu sangat berbahaya. Jadi kita kepada anak kita atau kepada saudara kita harus memberitahu secara pelan-pelan, jangan seperti itu, nanti dampaknya akan seperti ini, dijelaskan seperti itu ya Bu ya. Nah setelah itu mewujudkan keluarga yang harmonis, jadi supaya anak-anaknya, keluarganya itu tidak mengalami LGBT ya Bu ya. Nah setelah itu ada solusinya Bu LGBT ini. Nah jika ada masalah kesehatan, kan kalau LGBT pasti ada masalah kesehatan ya Bu, itu kita harus konsultasi ke petugas kesehatan seperti bidan ataupun dokter, itu bisa ya Bu ya. Nah selanjutnya itu adanya kepastian hukum untuk para homoseksual yang tertangkap ya Bu ya. Nah solusinya itu memberikan kesempatan untuk terapi orientasi seksual. Nah seperti itu ya Bu ya. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh belum, sudah jelas Bu? Jelas. Nah kalau sudah jelas, apakah Ibu tahu LGBT tadi? Oh ya, nah ya itu LGBT ya Bu ya. Jadi Bu sudah jelas tentang LGBT. Nah selanjutnya itu saya akan melakukan dokumentasi ya Bu ya. Tanggal 29/04/2022 hari Jumat. Nyonya Siska, konseling LGBT. Nah, baiklah ya Bu ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga keluarga kita, saudara-saudara kita tidak melakukan LGBT ya Bu ya. Baik ya, hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya, terima kasih, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.